Yo sidang deui. Iya. Kita sidang lagi Lembah Hitam Gatot. Saya ke Bung Ramdan. Sehari setelah kepulangan klien Anda ke Jakarta, salah satu tabloid di ibu kota menulis covernya Welcome Home Mama. Apakah ini artinya berterima kasih anaknya bahwa ibunya akhirnya pulang kalau berada kasus, atau selama ini sudah jarang pulang dan sekarang pulang ke rumah? Begini ya, merasa kehilangan itu kan bukan harus lama. Tapi setidaknya ada sesuatu yang memang menjadi akan kehilangan seolah-olah, kan itu. Nah, kalau yang merasa kehilangan panjang ini adalah keluarganya, bukan anaknya ya, tapi keluarganya. Kehilangan panjang maksudnya? Dalam arti jarang ketemu. Jarang ketemu. Iya, keluarganya itu kan ada juga si Paps ya, kalau kita manggil bapaknya, mamanya kemarin kita cerita. Ya artinya saya bilang nih kayak lebaran nih, ramai banget keluarga pada saat hari pertama. Karena memang sudah berapa lama tidak pulang ke rumah? Saya nggak menanyakan detail, tapi setidaknya begini, sujud syukur artinya bersyukur apa yang terjadi hari ini. Satu sisi sebagai berita buruk, ya kan, yang menimpa Tereza, tapi satu sisi menjadi sesuatu yang baik untuk keluarga karena memang ada momentum untuk kembali erat hubungan itu. Kenapa disebut berita baik kepulangannya? Apakah kepergiannya selama ini justru bersifat buruk? Enggak, bukan. Artinya gini loh, mungkin intensitasnya kan tidak seakrab pada umumnya. Setelah kejadian-kejadian mungkin pada saat perceraian, terus kemudian pada saat pergaulan dan sebagainya. Tapi yang pasti hari ini semua keluarga mensupport. Baik adiknya, kemudian saudara iparnya, orang tuanya, termasuk anak-anaknya. Dan juga termasuk dari keluarganya almarhum. Artinya supaya semua ini kembali kepada kondisi normal. Kondisi normal. Kondisi normal. Dan inilah kemudian kami juga meminta masyarakat untuk memposisikan berita itu sesuai dengan porsinya. Jangan lebay. Seolah-olah kita mau diadu dengan BNN, kita mau diadu dengan polisi. Ini kan konyol. Gitu loh. Memang ada beberapa media yang seakan-akan mengobok-obok untuk diadu domba seperti itu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi lah. Berapa tahun Teh Reza itu ikut dengan Gatot? Kalau menurut pengakuan Teteh itu sejak adanya perceraian ya. Sejak ada perceraian itu mulai intens. Tapi saya sekali lagi tidak fokus menangani perkara yang berkaitan dengan padepokan atau apapun itu. Jadi saya hanya murni kasus narkobanya. Sekaligus juga yang ada panggilan juga untuk besok sebenarnya terkait dengan senjata api sebagai saksi ya. Dan karena memang waktunya bertepatan dengan rehab, kami meminta kepada pihak penyidik untuk bisa diperiksa itu untuk hari Rabu depan. Gitu. Hubungan Gatot dengan Reza ini seperti apa? Apakah hanya sekedar profesional? Banyak cerita ya. Banyak cerita. Ada yang sekedar kalau orang bilang ngegeng lah ya. Geng, Ya, ada yang bilang juga katanya menikah, katanya begini. Saya juga nggak masuk ke wilayah itu ya. Karena kita juga nggak mau kepo kan. Itu kan pribadi gitu. Kita bukan kayak emak-emak kan nanya itu enggak. Jadi murni kepada kasus narkoba masalah saja. Hukumnya itu yang saya tanya. Kalau wartawan juga banyak tanya, "Bang, ada masalah hubungan suami istri?" Saya bilang nggak tahu. Nggak tahu, ya. Gitu. Kalau Siri tanyanya jangan ke saya, tanya ke Rezanya langsung. Yang menikahi kan Gatot menurut kalau bicara Siri tanya. Iya. Kalau Pak Nyoman diceritain berapa istrinya Gatot? Enggak lah. Enggak sampai sejauh itu. Karena kan masih sibuk memenuhi panggilan untuk melengkapi berita acara di 3 kasus yang ada di Polda, termasuk yang di NTB. Nah, kalau melihat perkembangan kasus ini, sepertinya akan lebih ramai kasus yang belakangan dibanding 3 yang sudah masuk ke wilayah hukum itu. Saya rasa akan berlanjut ya, karena ini kan masih proses. Senjata masih proses ya, karena itu hadiah atau pinjaman atau apa yang di AS. Terus masalah itu kan masih terlapor kalau tidak salah itu. Untuk kasus belum tersangka yang burung sama senjata. Oh, burung dan senjata belum tersangka itu, karena masih klarifikasi kan itu karena dikatakan oleh Gatot itu adalah pinjaman atau hadiah. Dan itu pun pelurunya itu kan peluru lokal, bukan impor.
itu dari Pindad. Oke. Kalau terkait narkobanya sendiri, dengan jumlah yang di rumah ada simpanan di lokasi. Kalau yang banyak. Saya dengar sih di simulasi ya, di acara itu kan lalu lalang orang masuk ke kamarnya, konon katanya. Gitu. Tapi di penggeledahan di rumahnya ditemukan juga lumayan banyak. Iya, ditemukan. Hanya saja saya waktu itu menyampaikan ke penyidik agar dalam proses penyitaan yang diduga kristal itu adalah narkoba, alangkah baiknya kepolisian itu sudah membawa ahli yang mengidentifikasi barang itu, termasuk harus membawa juga timbangan. Karena kalau barang itu disita terus dibawa, siapa yang menjamin barang itu? Jumlahnya tadi. Bukan jumlahnya, unsurnya itu. Kan gitu ya. Kalau yang saya tahu BNN itu setiap dia menyita yang dianggap itu narkoba langsung dilakukan tes. Karena itu jelas sekali. Ini saya bilang, waduh, ini dibawa. Kami ya sudahlah, kami hanya memperingatkan. Waktu itu di Polres Selatan waktu penggeledahan pertama, Kasat Narkoba Selatan mengatakan itu bukan narkoba. Kompol lo itu, perwira. Terus berapa hari kemudian Kapolres menyatakan itu adalah narkotika. Ini dua opini yang berbeda. Sama-sama polisi? Iya, sama-sama anak buah dan bos. Nah, saya katakan waktu penyitaan yang kedua, yang membuka berangkas itu, ini dibawa. Waduh, saya bilang, iya kan? Kan gitu ya, namanya kristal itu kan tidak selamanya narkoba kalau belum ada unsur proses tesnya itu. Kan gitu ya, kuning kan tidak selamanya emas. Kalau emas itu kuning, tapi kalau emas kuning kan gitu, kalau emas putih kan nggak kuning. Tadi Mas Tio bilang ini Gatot ini bisa menduduki jabatan Parvi karena duitnya banyak sekali. Anda tahu pekerjaannya apa? Siapa itu? Gatot? Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kan prosesnya kan untuk menjadi kandidat kan, yang saya tahu ya, saya tidak menanggapi beliau ya. Yang saya tahu pasti harus ada kriterianya dong. Kalau kriterianya tidak memenuhi, tentunya dis di awal. Termasuk juga Pak Gatot itu salah satu syarat menjadi kandidat itu harus bebas narkoba. Saya nggak bawa sih itu tanda bukti dia dites narkobanya di Rumah Sakit Pondok Indah kalau tidak salah. Tahun berapa? Ya menjelang pemilihan yang baru ini. Ya walaupun kalau tes urin itu kalau dia mau dites 3 hari ke depan, sebelumnya dia tidak pakai, itu bisa saja kalau itu tes urin. Tapi artinya syarat-syarat untuk menjadi kandidat Parvi itu salah satunya adalah tes urin itu sudah dipenuhi dan negatif. Tetapi kembali lagi kenapa dia terpilih? Tentunya karena saya tidak menanggapi beliau lagi, beliau orang film lah ya. Tentunya ada unsur-unsurnya, orang masuk surga kan ada unsurnya. Iya. Gimana Mas Tio? Mengenai pilihan dan kaitannya sama Gatot yang jadi ketua Parvi, sejujurnya yang salah yang memilih lah. Iya. Yang salah yang memilih. Kok memilih beruang kutub gitu kan? Kan gitu. Iya kan? Itu salahnya ada pada pemilih. Kalau saya bilang begitu ya. Kalau menanggapi yang tadi dibilang kristal atau sabu dan lain-lain, yang bentuknya seperti sabu itu hanya 2, Mas. Satu tawas, yang satu gula batu. Garam enggak ya? Garam enggak, lain dia jenisnya. Yang mirip sekali itu gula batu atau tawas. Tapi kalau tawas disimpan 17 gram, memangnya dia mau ngeracun ikan atau gimana? Iya, bersihkan kolam gitu ya. Kan belum dites. Iya kan belum dites. Betul. Kita tidak Maka salah. itu perlu dites. Iya kan kalau Anda misalnya di rumah Anda ditemukan itu tawas. Anda seandainya itu memang benar-benar tawas terus dipublish itu adalah diduga sabu. Apakah Anda tidak sakit? Iya kan? Nah artinya kita dudukkanlah mekanisme yang benar aja. Saya tidak membela yang seperti apa. Saya nggak mau juga Pak. Yang cerdasnya pelayannya beliau ini adalah merubah nama. Ya kan orang ini kan akhirnya merasa ini bukan sabu, aspat. Ya kan aspat. Emang aspat itu sabu? Itu juga sama? Ini jadi gini, ketika ini di BAP ya. Iya. Ketika ditanya klien kita, kamu pakai apa? Yang saya tahu aspat. Aspat dari siapa? Ya dari keterangannya beliau itu bilang ini aspat.
Gitu loh. Nah, ketidaktahuan inilah yang kemudian kami menyatakan, mengidentifikasikan bahwa klien kami ini memang korban tipu-tipu. Karena tidak tahu yang dihisap itu apa. Saya tanya Teh, kalau Teteh tahu sejak awal ini sabu gimana? Ya nggak mau lah saya. Iya. Artinya apa? Dibungkus gitu loh dengan ritualisasi, kemudian dengan namanya dirubah. Dia memang nggak pernah bilang itu sabu, dia selalu bilang itu aspat. Ya, aspat. Dan dia itu juga bilang itu aspat. Tahu nggak namanya apa? Makanan para malaikat. Makanan para jin dan malaikat. Kalau dia yang Teteh bilang ke saya malaikat. Jin ya, malaikat. Artinya apa? Ketidaktahuan lah. Sama lah kayak saya, Bang silakan nih permen. Ataunya racun. Ya orang dibilang permen nggak mungkin. Kalau Bang ini racun silakan makan nggak akan mau. Artinya kalaupun sekarang bilang hanya sebagai korban, ketika ini aspat dan kemudian disuruh menghirup, dia menghirup. Iya karena itu yang tadi ada ritual. Ada ritual itu. Ritual yang bersama-sama itu. Nah makanya yang perlu didalami itu, ya mungkin ya kemungkinan besar banyak korban. Terutama kita concern ya kepada penyalahgunaan narkoba ini. Bisa lebih dari yang sekarang nama-nama ini. Kalau ganja kan orang udah umum lah. Ada apa? Wah cimeng lah, inilah itulah. Tapi kalau ini aspat saya juga, sampai kami searching loh sama-sama di Google. Aspat itu apa? Ada nama hotel di luar negeri. Makanya untuk unsurnya ternyata unsur yang tergandung di dalam aspat itu sama dengan sabu. Dengan sabu. Gitu loh. Makanya itu yang tadi katakan kita yang mohon. Yang penting sih menurut saya. Setelah ada misalnya kalau ada ritual asap itu, yang perlu ditanya adalah kan setelah menghirup itu apa yang dirasakan. Nah, karena ada orang sampai kalau muridnya itu sampai lebih dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Ya? Kenapa? Pertanyaannya. Enak lah, Pak. Enak lah. Enak. Bahkan sampai habis nyedot itu pinter ngaji katanya. Siapa itu? Ya, siapa ya? Ada artis itu yang mengatakan itu. Karena aspat ini sebetulnya singkatan, Pak. Apa itu? Asli sabu 4 gulipat. Apa tadi aspat? Asli sabu? Asli sabu 4 gulipat. Oke, saya ke Bu Elsa. Apakah dari 8 korban yang sudah melapor ke Bu Elsa itu, mereka bercerita juga soal aspat? Iya. Aspat namanya aspat. Iya. Aspat. Aspat itu memang singkatan, tapi saya kemarin agak lupa bilangnya. Asap nikmat ya. Ada dua singkatan ya, cuma saya lupa karena saya nggak memperhatikan. Di luar dari aspat ada lagi? Enggak, cuman tetap aspat, cuman ada yang nikmat gitu ya. Itu asmat, asap nikmat. Asap nikmat. Makanya kayak saya ditanya Bang, yang benar aspat atau asmat? Saya bilang yang klien saya tanya kasih tahu itu aspat. Asmat. Kalau Reza taunya asmat. Aspat. Ada yang bilang juga asmat. Dalam arti asmat itu adalah singkatan. Asap nikmat. Asap nikmat. Itu yang maksud saya. Jadi ada aspat dan asmat. Dengan benda yang sama. Bendanya sama. Jadi dia ada ritual pembakaran sabu ini. Jadi dikatakan bahwa tidak seperti dukun-dukun yang menggunakan menyan, bunga, tapi menggunakan kristal. Jadi kristal itu dibakar, semuanya menghirup. Nah, disitulah terjadi persetubuhan yang saling lihat melihat gitu. Saling lihat melihat maksudnya dilakukan secara beramai-ramai? Itu ada kesaksian dari 8 orang itu? Iya. Di Padepokan? Iya, bergantian. Apakah diceritakan siapa saja yang ada di... Ya diceritain, tapi kan kita semuanya nanti tertutup. Karena ini pun nanti jika ada terjadi persidangan pun tertutup untuk umum. Karena di bawah umur tadi itu. Selain di bawah umur, tapi ini kan asusila juga. Dan juga nama-nama nama-nama itu tidak saya expose ya. Jadi tadi wartawan mau minta lihat surat kuasa ya, nama itu saya tutup, saya nggak mau buka. Tapi kalau keinginan sendiri, kayak Citra punya keinginan sendiri karena dia sedih lihat anaknya ini, sehingga dia hidupnya jadinya kan tersisih ya, malu punya anak, ternyata nggak pernah kawin. Perasaan dia sih kawin aja, karena dia sudah merasa sudah menikah dengan uncle. Jadi ada yang uncle, ada yang Nabi Sulaiman, ada jin
jin apa, jin tomang kali, jin apa. Iya. Split personality barangkali. Split personality. Split personality. Tapi orangnya itu juga. Iya, orangnya itu juga. Ada penyakitnya. Kalau Mas Tio itu dengar Aspat ini setelah kasus Lombok ini mencuat atau sebelumnya sudah pernah dengar? Jauh sebelumnya. Dia pernah bilang itu memang. Dia sebut itu memang Aspat. Dia selalu sebut itu dengan sebutan Aspat. Dia meyakini sekali itu Aspat gitu. Jadi memang di kepala dia tuh sudah seperti itu isinya. Di kalangan artis-artis ini banyak menjadi pembicaraan Aspat ini? Nggak ada yang tahu. Hanya orang yang berguru percaya sama dia dan ikut sama dia yang tahu Aspat itu. Di luar dari lingkungan itu nggak ada yang tahu. Oh ini karang-karangan dia kan Aspat itu. Iya. Tadi menarik pertanyaan Pak Nyoman tadi. Kenapa bisa lama ya? Ada ya kalau Elma katanya 4 tahun kemudian begini, ada lama. Begini ya. Kalau klien kami sampai hari ini ya, sampai detik ini terbukti bahwa tidak sebagai pecandu yang aktif terhadap barang itu. Aspat ini? Iya, karena kenapa? Mungkin ya coba-coba. Ya, karena faktanya kalau ketergantungan kan ada sakau. Ada dia punya menggigil atau gitu. Ketergantungan sekali dan alhamdulillahnya nih 1 minggu dan hari ini sudah kedua kali dites urin. Dan itu semua negatif, gitu loh. Artinya apa? Dengan tidak mengkonsumsi dalam jangka waktu kurang lebih 1 minggu plus 4 hari, 11 hari ya. Itu tidak terjadi perubahan dan malah malam sebelum berangkat energik sekali, gitu loh. Energik, makan sama-sama. Iya, artinya lebih ini ya, lebih nggak ketergantungan. Gitu loh. Baik, oke. Cepopong. Nyimpang dikit. Ya. Ada lagi yang aneh tapi tidak ajaib mengenai senjata. Ya. Kalau di Amerika ya tidak aneh, memang ada aturannya boleh. Kalau di kita dari mana kalau bukan dari oknum?